kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, jadi kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Nanti kalian bisa catat hal-hal penting dalam video berikut ini. Piramida Agung Giza merupakan peninggalan kuno yang masih ada sampai saat ini. Nah, tahukah kalian? Kalau pas bangun piramida Giza, mereka belum mengenal satuan meter. Lantas mereka pakai satuan apa ya? Nah, ini nih yang menarik. Coba rentangkan tangan kalian seperti ini. Nah, dari ujung jari sampai siku, namanya 1 qubit. Tulisannya sih cubit, cuman bacanya qubit. Nah, jadi bisa dibayangin nggak kalau ukuran mereka itu pakai tangan, seberapa susah ya mereka bangun piramida? Nah, di Indonesia sebenarnya juga ada satuan semacam itu. Biasanya kita menggunakan jengkal, iya kan? Nah, tapi juga susah karena jengkal masing-masing orang kan beda-beda. Jadi, seluruh dunia memutuskan untuk membuat sistem satuan internasional, di mana disepakati oleh seluruh dunia. Nah, dalam satuan internasional dibuatlah satuan-satuan yang dasar terlebih dahulu. Apa aja sih satuan-satuannya? Mari kita lihat. Nah, besaran-besaran yang paling dulu ditetapin dalam satuan SI merupakan besaran-besaran yang paling dasar. Nah, besaran tersebut dinamakan sebagai besaran pokok. Nah, besaran pokok ini jumlahnya ada 7. Yang pertama, jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela, waktu, satuannya sekon, arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, massa, satuannya kilogram, dan panjang, satuannya meter. Nah, besaran pokok ini bisa kita singkat menjadi jiwa SMP. Nah, setiap satuan dalam besaran pokok memiliki alat ukurnya masing-masing. Misalnya, timbangan untuk mengukur massa, lalu ada penggaris untuk mengukur satuan panjang. Nah, hari ini kita akan mencoba nih mengukur suatu benda menggunakan alat ukur. Tara, hari ini kita akan mencoba mengukur menggunakan jangka sorong dan penggaris. Nah, selain keduanya ini, kita nanti juga akan belajar bagaimana cara membaca perhitungan dari hasil pengukuran menggunakan micrometerscope. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba mengukur terlebih dahulu menggunakan jangka sorong dan penggaris. Keduanya ini sih memang sama-sama untuk mengukur besaran panjang. Namun, ketelitian dari penggaris dan jangka sorong ini berbeda. Nah, semakin kecil nilai ketelitian dari suatu alat ukur, maka semakin teliti hasil pengukurannya. Nah, mari kita buktikan. Nah, baiklah. Hari ini kita akan mencoba mengukur panjang dari selotip ini. Yang pertama, kita gunakan penggaris terlebih dahulu. Caranya, tinggal kita letakkan penggaris ini di atas selotip untuk mengukur diameter bagian luar selotip, yaitu bagian sini ya. Nah, kita letakkan penggaris di atas selotip. Tapaskan dari ujung sampai ke ujungnya, seperti ini. Nah, pada penggaris memiliki skala terkecil 0,1 cm, sehingga penggaris memiliki nilai ketelitian 0,05 cm.
Pada pengukuran solatip menggunakan penggaris ini diperoleh hasil pengukuran 9,8 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang solatip ini menggunakan jangka sorong. Nah, cara menggunakan jangka sorong ini, kita tinggal tarik seperti ini. Selanjutnya, kita paskan dengan yang akan kita ukur. Karena kita tadi telah mengukur solatip ini pada diameter luar atau bagian ini, maka kita juga akan mengukur solatip pada diameter luar dengan menggunakan jangka sorong. Jadi kita tarik seperti ini. Selanjutnya, kita paskan dengan solatip yang akan kita ukur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita paskan. Nah, kalau sudah pas, bisa diangkat nih. Nah, setelah kita sudah pas, kita rasa sudah pas, kita tinggal kencangkan skrupnya. Nah, kalau sudah kita kencangkan, tinggal kita baca deh. Nah, pada jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Skala terkecil dalam jangka sorong adalah 0,01 cm, sehingga ketelitiannya 0,005 cm. Untuk membaca jangka sorong, kita perlu memperhatikan pada skala utama sebelum angka 0 di skala nonius. Kita misalkan A ya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Ingat ya, harus yang benar-benar berhimpitan. Kita misalkan B. Nah, hasil pengukurannya adalah A ditambah B kali 0,01. Nah, hasil pengukuran solatip dengan jangka sorong ini adalah sebagai berikut. Skala utama sebelum angka 0 di skala nonius terlihat 9,8. Selain itu, skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama yaitu menunjukkan angka 3. Tinggal kita kalikan saja 3 dengan skala terkecilnya 0,01 menjadi 0,03. Sehingga pengukurannya adalah 9,8 cm ditambah 0,03 sama dengan 9,83 cm. By the way, teman-teman, jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, bagian bawah ini tadi kita bisa gunakan untuk mengukur diameter luar dari solatip. Nah, untuk bagian yang atas ini, kita bisa gunakan untuk mengukur diameter dalam dari solatip ini, yaitu bagian tengahnya ini. Kita coba ya. Nah, caranya seperti tadi. Tinggal kita paskan. Kita tarik, lalu kita paskan. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kita kencangkan skrupnya, lalu setelah itu kita baca, seperti tadi. Nah, kalau untuk yang bagian bawah ini, kita bisa gunakan untuk mengukur kedalaman dari solatip ini. Caranya, kita tinggal masukkan jangka sorongnya ke dalam, lalu kita paskan seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah pas, kita kencangkan skrupnya, lalu kita baca deh jangka sorongnya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari micrometer skrup. Seperti halnya jangka sorong, pada micrometer skrup juga memiliki skala utama dan skala nonius. Berikut ini adalah hasil pengukuran menggunakan micrometer skrup. Skala utamanya menunjukkan angka 13,5. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan angka 17, tinggal kita kalikan dengan 0,01 mm sebagai skala terkecil dari micrometer skrup, sama dengan 0,17 mm.
Nah, hasil pengukurannya adalah 13,5 ditambah 0,17 mm sama dengan 13,67 mm. Dari video tadi, kita udah bahas tentang sejarah terbentuknya satuan dalam sistem internasional. Yang kedua, kita juga udah bahas tentang besaran pokok yang ada 7. Yang kita singkat dengan jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Nah, yang terakhir kita juga udah belajar tentang alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada jangka sorong, dan yang ketiga ada mikrometerskop. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Dadah!